Berapa kali Anda menghentikan segalanya sejenak hanya untuk menyadari betapa besar perhatian yang telah Anda berikan? Di tengah kesibukan, komitmen, kekhawatiran yang tak pernah berakhir, mudah untuk melupakan hadiah yang paling sederhana, seperti hak istimewa membuka mata di pagi hari. Mungkin Anda belum menyadarinya, tetapi Tuhan telah menopang Anda, melindungi Anda, dan menguatkan Anda, bahkan di hari-hari yang paling tenang. Dan itulah mengapa momen ini penting. Undangan untuk memperlambat, menarik napas dalam-dalam dan mengingat bahwa hadiah terbesar adalah berada di sini, saat ini. Bagaimana kalau mengucapkan terima kasih untuk itu? Doa ini bukan sekedar ritual pagi hari. Dia adalah teman kencan. Momen sakral antara Anda dan Tuhan. Momen penyerahan diri, di mana Anda memilih untuk memulai hari dengan rasa syukur, kedamaian, dan harapan. Ketika Anda bersyukur, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Kecemasan kehilangan kekuatan, keyakinan tumbuh, dan hati dipenuhi dengan keringanan. Dan meskipun semuanya belum pada tempatnya, Anda mulai melihat segala sesuatunya dengan mata yang berbeda. Rasa syukur memiliki kekuatan ini. Rasa syukur tidak mengubah keadaan eksternal, tetapi mengubah cara kita menjalani hidup di dalam. Mungkin Anda mengenal seseorang yang, bahkan saat mengalami masa-masa sulit, tetap menjaga matanya tetap bersinar, wajahnya tetap damai, dan bibirnya tetap berkata-kata penuh iman. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana ini mungkin? Rahasianya adalah rasa syukur. Orang yang bersyukur adalah mereka yang telah memutuskan untuk tidak hanya fokus pada apa yang tidak mereka miliki, melainkan pada apa yang telah mereka miliki. Mereka melihat Tuhan dalam setiap detail, dalam sarapan sederhana, dalam pelukan seorang anak, dalam pesan seorang teman, dalam kekuatan yang muncul bahkan saat kelelahan melanda. Bersyukur tidak berarti menyangkal kesulitan. Mengakui hal itu, tetapi memilih untuk tetap percaya. Tarik napas dalam-dalam sekarang. Tutup mata Anda sejenak. Pikirkan sesuatu yang dapat Anda syukuri saat ini. Tidak harus sesuatu yang besar. Mungkin karena Anda ada di sini sekarang, dengan akses doa ini, dengan hati yang masih percaya, bahkan setelah segalanya. Bisa jadi keheningan pagi, kicauan burung, atau harapan yang terus terbit seiring terbitnya matahari. Dan dalam semangat syukur inilah kita akan berdoa bersama. Semoga doa ini tidak hanya didengar, tetapi dirasakan. Semoga ia memelukmu bagaikan pelukan dari surga dan memperbarui kekuatanmu untuk menghadapi hari berikutnya. Tuhan, di fajar baru ini, aku datang ke hadirat MU dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih untuk hidup. Terima kasih untuk hari yang baru saja dimulai ini, untuk setiap detail yang telah Tuhan persiapkan, bahkan yang belum dapat saya lihat. Terima kasih atas belas kasihan MU yang diperbarui sekarang saat aku berdoa. Terima kasih atas kasih MU yang menyelimuti dan menopang aku, meski aku tak mampu menyadarinya. Bapa, aku berterima kasih atas pergumulan yang telah aku hadapi, karena bahkan di dalam mereka, Tuhan menyertaiku. Terima kasih atas pintu-pintu yang telah Kau buka, dan juga atas pintu-pintu yang telah Kau tutup, karena aku tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari MU memiliki tujuan yang lebih besar. Terima kasih, Tuhan, atas berkat yang terlihat dan tidak terlihat, untuk pembebasan yang hening, untuk malam-malam ketika Tuhan menjaga tidurku, untuk saat-saat ketika Dia memegang tanganku ketika aku berpikir untuk menyerah. Roh Kudus, datanglah dan tenangkan hatiku pada hari ini. Semoga saya tidak hidup dengan autopilot. Semoga aku belajar melihat, merasakan, dan mengenali kehadiran MU dalam setiap langkah. Semoga rasa syukurku lebih besar dari ketergesaanku. Bolehkah saya tahu bagaimana menemukan alasan untuk bersyukur bahkan pada hal-hal terkecil? Semoga aku dapat melihat keindahan dalam rutinitas, kasih karunia dalam perjumpaan, dan kepedulian MU bahkan dalam situasi yang paling umum. Tuhan, hari ini aku memilih untuk bersyukur, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena Anda sempurna, karena Engkau setia. Karena meski aku tak mengerti, aku percaya, dan aku tahu bahwa Tuhan menyertaiku. Dan itu saja sudah cukup. Jika doa ini menyentuh hati Anda,
Jika Anda merasakan kehadiran Tuhan menyentuh Anda saat mendengarkan setiap katanya, maka bagikan momen ini dengan orang lain. Sukai video ini, berikan komentar di bawah dengan "Terima kasih, Tuhan." Dan berlangganan saluran ini untuk terus menerima doa seperti ini setiap hari. Semoga lebih banyak hati yang tercapai. Dan bersama-sama, kita membentuk rantai iman, harapan dan rasa syukur yang memberkati kehidupan. Berapa kali kita lupa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki karena terlalu sibuk meminta apa yang belum datang? Terkadang visi kita menjadi kabur, dan yang dapat kita lihat hanyalah kekurangan, tantangan, penundaan. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita saat hidup menjadi sulit. Ia tetap di sana, seringkali dalam keheningan, menanti kita mengalihkan pandangan kepadanya, bukan hanya untuk meminta pertolongan, tetapi sekadar untuk berkata, "Bapa, terima kasih karena Engkau tidak melepaskan tanganku." Ada semacam kedamaian yang tidak datang dari keadaan, tetapi dari kepastian bahwa Tuhan hadir. Dan kedamaian ini lahir dari rasa syukur. Ketika Anda mulai bersyukur, bahkan sambil menangis, hati Anda mulai berubah. Dan tanpa menyadarinya, Anda mulai bernapas lebih dalam, lebih percaya, menunggu dengan lebih sedikit ketakutan dan lebih banyak keyakinan. Bukan karena semuanya sudah terselesaikan, tetapi karena Anda mulai melihat dengan mata orang yang percaya, bukan dengan mata orang yang ragu. Mungkin hari ini Anda sedang menghadapi hari yang sulit. Mungkin Anda bangun dalam keadaan lelah, khawatir, dan hati yang berat. Atau mungkin Anda merasa tersesat, seperti Tuhan jauh. Namun Dia tidak. Dia melihatmu. Dia tahu setiap pikiran Anda bahkan sebelum Anda bangun dari tempat tidur. Dia masih mencintaimu. Dia terus menjagamu. Dia terus memanggilmu untuk lebih dekat. Dan disitulah rasa syukur memiliki makna baru. Bukan sebagai gerakan otomatis atau formalitas keagamaan, tetapi sebagai pernyataan keimanan. Ketika Anda mengucap syukur meskipun Anda belum menerimanya, Anda berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau sedang melakukannya, bahkan ketika aku tidak melihatnya. Aku percaya waktu MU sempurna, bahkan ketika hatiku ingin tergesa-gesa." Musuh jiwamu ingin kamu melihat apa yang hilang, apa yang tidak berhasil, kekosongan. Namun Tuhan ingin Anda melihat apa yang tersisa. Dan yang tersisa adalah kasih-Nya, kasih karunia-Nya, kesetiaannya yang tak pernah gagal. Rasa syukur menghubungkan Anda kembali dengan kebenaran ini. Ia mengalihkan fokus dari rasa sakit dan mengarahkan kembali pandangan Anda pada janji. Rasa syukur memberi ruang bagi terjadinya keajaiban. Dan jika Anda berhenti sejenak untuk memikirkannya, ada banyak berkat yang hanya akan Anda sadari ketika Anda memutuskan untuk bersyukur. Hari ini, misalnya, adalah kesempatan baru. Dan jika yang Anda miliki hari ini hanyalah kesempatan untuk memulai hidup baru, itu sudah merupakan hadiah yang sangat besar. Suatu kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang. Hidup, meskipun tidak sempurna, adalah sebuah anugerah. Orang-orang di sekitar Anda, momen-momen sederhana yang Anda alami, pelajaran yang dipetik dari setiap perjuangan, semua ini memiliki nilai. Semua ini patut disyukuri. Daripada bangun dan memikirkan hal-hal yang mungkin salah, bagaimana jika Anda memulai hari dengan bersyukur atas apa yang sudah benar? Untuk tempat tidur tempatmu tidur, untuk makanan di mejamu, untuk kekuatan yang membuatmu bangun, melalui tindakan-tindakan kecil inilah kehidupan mulai berubah. Hati yang bersyukur menarik cahaya, menarik kejelasan, menarik berkah. Karena Tuhan tergerak oleh sukacita ketika Dia menemukan anak-anak yang menyadari nilai dari apa yang sudah mereka miliki. Anda tidak harus mengetahui segalanya untuk bersyukur. Rasa syukur bukanlah konsekuensi dari kehidupan yang sempurna. Itu adalah pilihan iman, cara melihat dunia melalui mata harapan. Itu berarti mengakui bahwa, bahkan di tengah kesulitan, Tuhan tetap bertindak. Bahkan dalam keheningan, Dia sedang bekerja. Bahkan saat menunggu, Dia sedang mempersiapkan yang terbaik. Mungkin Anda telah lama berdoa untuk sesuatu yang belum terjadi. Dan mungkin jantungmu mulai lelah. Namun hari ini, Tuhan ingin mengingatkan Anda bahwa sementara Anda menanti, Dia tetap baik.
Dia tetap Tuhan. Dia tetap setia. Dan itu sudah menjadi alasan untuk bersyukur. Rasa syukur meringankan beban jiwa. Itu menjernihkan mata pikiran. Ini menenangkan hati yang gelisah. Saat Anda memilih untuk bersyukur, Anda semakin dekat dengan Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Anda tidak hanya mengatakan, "Terima kasih." Anda berkata, "Saya mengakui tangan MU dalam hidup saya. Saya percaya pada pimpinan MU. Saya percaya pada kasih MU untuk saya." Dan keyakinan itu mengubah segalanya. Karena di mana ada rasa syukur, di situ ada kebebasan. Di mana ada rasa syukur, di situ ada penyembuhan. Di mana ada rasa syukur, di situ ada harapan. Bahkan ketika segalanya tampak gelap. Jadi hari ini, meskipun hari dimulai dengan cuaca mendung, di luar atau di dalam, pilihlah untuk bersyukur. Bersyukurlah karena Tuhan memberimu momen ini. Bersyukurlah bahwa Anda ada di sini, mencarinya, ingin mendengar suaranya, ingin lebih dekat. Dan ini sudah menunjukkan seberapa besar Dia bertindak di dalam dirimu. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang memilih untuk percaya di tengah-tengah semuanya. Ini tentang menemukan kedamaian di tengah badai. Mengetahui bahwa Tuhan ada di perahu bersama Anda. Dan itulah yang benar-benar penting. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin banyak Anda bersyukur, semakin banyak pula alasan yang Anda temukan untuk terus bersyukur? Rasa syukur ibarat lampu yang menyala di dalam dadamu. Saat Anda mulai mengenalinya, ia menerangi area kehidupan Anda yang sebelumnya diliputi keraguan atau ketakutan. Dan dalam terang inilah Anda mulai melihat bahwa, bahkan di tengah kekacauan, Tuhan tetap mengurus segalanya. Ada hari-hari ketika kita tidak merasa ingin berdoa. Saat-saat ketika rasanya sulit untuk membuka mulut dan mengucapkan, "Terima kasih." Sakitnya bertambah, jiwa terbebani, pertanyaan bertambah banyak. Tetapi justru pada hari-hari inilah doa syukur menjadi lebih kuat. Karena itu tidak datang dari emosi, tetapi dari keputusan. Itu datangnya dari jiwa yang memilih untuk tetap teguh, bahkan ketika tanah nampaknya runtuh. Rasa syukur, pada saat-saat ini, adalah tindakan perlawanan spiritual. Itu adalah isyarat seseorang yang memilih untuk percaya pada hal yang tak terlihat. Seseorang yang tahu bahwa ada tujuan lebih besar yang sedang dibangun, bahkan ketika segala sesuatunya tampak tidak pasti. Dan Tuhan menghormati iman semacam itu. Ia melihat hati yang bersyukur bahkan dalam keheningan, bahkan di saat-saat sulit, bahkan ketika jawaban belum tiba. Mungkin hari ini Anda mengalami sesuatu yang tidak Anda pahami. Mungkin Anda sedang berusaha menyatukan kembali kepingan-kepingan rencana yang berantakan, sebuah mimpi yang tampaknya telah sirna. Tetapi dengarkan ini, kenyataan bahwa Anda masih di sini, masih mencari Tuhan, masih berusaha untuk percaya, itu sudah merupakan sebuah kesaksian. Itu sudah kekuatan. Itu sudah menyenangkan. Rasa syukur tidak menghapus rasa sakit, tetapi mengubah cara Anda menanggung sesuatu yang menyakitkan. Itu membawa Anda lebih dekat kepada penghiburan Tuhan, membuat Anda lebih peka terhadap suaranya, dan membuka jalan bagi Anda untuk memahami tanda-tanda kehadirannya bahkan dalam detail yang paling sederhana. Sentuhan angin yang lembut, syair yang datang tak terduga, lagu yang berbicara persis pada jiwamu, semua ini bisa jadi jawabannya. Semua ini bisa jadi merupakan ucapan Tuhan, "Aku di sini." Ketika kita memilih untuk memulai hari kita dengan doa syukur, kita tidak mengabaikan pergumulan kita. Kita sebenarnya menyerahkannya kepada satu-satunya pihak yang benar-benar dapat melakukan sesuatu untuk kita. Kita berkata kepada Tuhan, "Sekalipun aku tidak mengerti, aku bersyukur kepada MU. Sekalipun hatiku berat, aku percaya. Sekalipun aku tidak dapat melihat seluruh jalan, aku mengikutinya, karena aku tahu bahwa Engkau bersamaku." Pilihan ini mengubah segalanya, karena dengan bersyukur, Anda memutus rantai keluhan. Anda memutus siklus negatif. Anda mengangkat jiwa Anda ke tempat di mana kedamaian Tuhan berkuasa. Dan kedamaian ini tidak seperti yang ada di dunia. Itu tidak tergantung pada keadaan. Ia dalam, teguh, senyap,
dan Ia menjaga hati dan pikiran orang-orang yang memilih untuk mempercayainya. Allah senang dengan hati yang bersyukur, bukan karena Dia membutuhkan rasa syukur kita, tetapi karena Dia tahu betapa rasa syukur memerdekakan kita. Ketika Anda bersyukur, Anda menyatakan, "Saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Saya melihat tangan MU menuntun saya. Saya mengingat apa yang telah saya alami dan tahu bahwa Engkau akan tetap bersama saya." Dan ketika Anda memulai hari seperti ini, dengan hati yang berserah, dengan jiwa yang damai, dengan harapan baru, Anda menjadi lebih kuat. Bukan karena semuanya telah teratasi, tetapi karena sekarang Anda tahu bahwa Anda tidak perlu menanggung apapun sendirian. Jadi, saat Anda menyelesaikan doa ini, bawalah keyakinan ini bersama Anda. Setiap langkah yang Anda ambil hari ini dapat dibimbing oleh Tuhan. Setiap pikiran dapat selaras dengan langit. Dan setiap kata syukur yang keluar dari mulut Anda dapat menjadi benih iman yang ditanam di hati Anda sendiri. Benih yang akan berkembang pada waktunya dengan buah-buah sukacita, tujuan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Tidak masalah bagaimana hari itu dimulai. Tidak masalah apa yang terjadi kemarin. Yang penting adalah sekarang. Yang penting adalah Anda memilih untuk mencari Tuhan, membuka hati Anda dan bersyukur. Ini sudah merupakan awal yang baru. Itu sudah suatu kemenangan. Dan jika doa ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan kedamaian, penghiburan, atau sekadar keyakinan hening bahwa Tuhan mendengarkan Anda, maka tinggallah bersama kami. Berlangganan saluran ini untuk menerima lebih banyak doa seperti ini setiap hari. Sukai video ini agar menjangkau lebih banyak orang, dan tinggalkan kata-kata terima kasih atau permohonan doa Anda di kolom komentar. Dan jika Anda mengenal seseorang yang membutuhkan harapan hari ini, bagikan momen ini. Anda bisa menjadi jawaban Tuhan dalam hidup seseorang. Marilah kita bersama-sama menyebarkan iman, rasa syukur dan kedamaian yang datang dari surga. Semoga harimu cerah, semoga hatimu damai, dan semoga Tuhan terus memberkatimu dengan penuh kuasa.